Halo pemirsa Yogyakarta News TV, kembali lagi bersama saya dalam acara Ngobrol berita yang lagi viral. Setelah sempat tertunda, akhirnya Pilkada 2020 serentak akan dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 ini. Di daerah istimewa Yogyakarta, ada 3 kabupaten yang akan menggelar Pilkada, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul. Seberapa kesiapan Bawaslu untuk menghadapi Pilkada 2020 di masa pandemik ini? Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Bawaslu DIY, Bapak Bagus Sarwono. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam Mas Java. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih Bapak atas waktunya. Pilkada akhirnya akan dilaksanakan di masa pandemi. Sejauh mana persiapan dari Bawaslu DIY? Kita sebagai penyelenggara pemilu memang tidak punya banyak pilihan, harus mengatakan siap ya. Kita sejauh ini sudah melakukan banyak hal, misalnya restrukturisasi anggaran ya, karena ada beberapa kebutuhan yang ini harus dipenuhi, yaitu protokol kesehatan ya. Dengan adanya pilkada di masa pandemik, konsekuensinya besok jumlah TPS itu kan kecenderungannya tinggi karena jumlah pemilih per TPS itu diturunkan dari 800 menjadi 500 maksimal ya. Dari 3 kabupaten itu hanya Gunung Kidul ini yang bertambahnya sedikit 9 TPS. Sementara di Bantul dan Sleman itu cukup banyak, dan itu berkonsekuensi dengan pengawas TPS yang sebelumnya itu tidak dianggarkan. Dan dalam waktu dekat ini yang paling harus segera running adalah Gunung Kidul, karena ada verifikasi faktual dukungan paslon perseorangan. Apakah dari sisi regulasi ada peraturan baru, Pak? Kalau regulasi ini jelas memang ini domainnya kan di pusat ya, karena kita lembaga vertikal, dan sejauh ini sudah ada beberapa seperti Perbawaslu terkait dengan penanganan pelanggaran dan sengketa yang memungkinkan via daring, meskipun di hari-hari ini ya teman-teman ini juga sedang melakukan FGD, kemungkinan juga akan ada perubahan lagi gitu ya terkait dengan regulasi itu. Dan terkait dengan verifikasi faktual ini Bawaslu sudah juga menyiapkan Perbawaslu tentang pengawasan, tapi sejauh ini sudah ada SE 0351 tentang pengawasan verifikasi faktual dengan paslon perseorangan, itu yang paling dekat. Karena karena di KPU itu juga belum ada peraturan KPU ya. Peraturan PKPU kemarin tanggal 22 Juni sudah dibahas dengan Komisi 2, dengan Mendagri, dengan Bawaslu juga, KPU, dengan gugus tugas kalau salah, dengan Kementerian Kesehatan, dan itu secara prinsip memang disetujui. Cuma untuk menjadi diundangan mungkin butuh waktu beberapa saat, tapi teman-teman KPU sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan pelaksanaan verifikasi faktual di masa COVID. Jadi peraturan ini ada untuk mengantisipasi kalau sampai nanti tanggal 29 itu paling terakhir verifikasi faktual itu harus dilakukan, maka ketika PKPU belum ada, itu bisa menggunakan surat edaran tersebut dulu. Dan Bawaslu juga mengimbangi dengan surat pengawasan. Jadi kita meskipun ini nggak ideal, tetapi secara teknis sudah cukup siap ya. Kalau dilihat dari peraturan perundang-undangan secara umum, ini kan masih undang-undang lama ya terkait pilkada ya. Di sisi lain, seperti Bapak sampaikan tadi, bahwa ada peraturan-peraturan yang meniscayakan untuk sesuai dengan protokol. Ya. Nah, itu bagaimana kemudian Bawaslu menyesuaikan atau mensinergikan dua aturan yang sesungguhnya bisa dikatakan kontradiktif ini, karena peraturan perundang-undangan pilkada saat normal, sementara sekarang tidak normal. Ya, jadi prinsip ketika adanya Perpu dan kemudian ditindaklanjuti keputusan politik bahwasanya pilkada lanjutan dilaksanakan mulai Juni dengan pemungutan suara di Desember itu, pelaksanaan pilkada ini concernnya menjadi 2 gitu ya. Duanya harus dipenuhi, yaitu ya teknis dari tahapan pilkada itu sendiri yang memenuhi prinsip-prinsip pemilu demokratis, dan yang kedua adalah protokol kesehatan.
Dan oleh karenanya ini maka KPU ini juga harus membuat aturan dan perbawaslunya gitu ya, sehingga kalau sudah ada itu berarti memang ya ini sudah ideal ya. Mepet sekali ya Pak ya, Ya. pembahasannya, dan mungkin nanti saat ketok palunya sangat mepet. Nah tentu ini kan dari kendala-kendala yang tadi Bapak sampaikan itu ada kendala yang mungkin paling urgen ya. Kendala apa itu Pak kira-kira, terus strateginya gimana? Ya, sebetulnya kalau saya melihat perkembangan saat ini itu ada dua ya, yang internal sama eksternal. Yang internal itu adalah terkait dengan pemenuhan fasilitasi APD yang kalau nggak tertunda nggak terfasilitasi sehingga turun grade gitu ya. Kemarin kita koordinasi dengan KPU DIY misalnya, itu soal rapid test itu belum ada jaminan dari Pemda ataupun dari pemerintah pusat mengenai bahwasanya seluruh petugas misalnya yang verifikasi faktual besok harus di rapid test sebelumnya. Itu kan kerangka normatifnya harusnya di rapid test gitu. Kemudian kalau yang eksternal ini tentu saja terkait dengan potensi kerawanan dari pelaksanaan pilkada di masa pandemik ini. Mungkin yang paling krusial itu saya kira dua hal utama, yaitu pertama potensi money politik yang mungkin akan lebih besar ketimbang pilkada sebelumnya, karena di masa pandemik ini kemampuan ekonomi masyarakat menurun ya, dan ini membuka ruang bagi calon yang menghalalkan atau berpikir pragmatis dan meyakini bahwa cara itu bisa digunakan. Padahal cara-cara ini kan merupakan perusak dari pilkada itu sendiri atau perusak demokrasi ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah potensi politisasi dari bantuan ya, terutama ini bagi bakal calon ataupun calon yang itu berasal dari petahana gitu ya, kepala daerah ataupun wakil kepala daerah yang kemudian mencalonkan kembali. Dan kita tahu di masa pandemi ini banyak anggaran negara direalokasi menjadi anggaran-anggaran bantuan sosial ya, untuk pengaman jaring sosial di masyarakat, yang beberapa waktu lalu sudah kita lihat sama-sama. Ada juga kejadian yang bagaimana bantuan dari sesungguhnya itu berasal dari uang pemerintah, dari uang rakyat ya, itu kemudian dipolitisasi seolah-olah itu bantuan dari apakah kepala daerah tersebut atau wakil kepala daerah tersebut. Nah ini yang kalau masyarakat tidak kritis itu akan mengurangi kualitas dari demokrasi dalam hal ini aspek jurdil ya, karena mungkin pendatang baru dia tidak punya akses ataupun kesempatan untuk itu. Berarti Bawaslu sudah mencium ya, ada indikasi seperti itu ya Pak. Terus ini menjadi menarik Pak, ya. Karena juga ada, kalau kita lihat itu yang terwacanakan atau yang mewacanakan diri di jalan-jalan itu kan juga ada bukan incumbent tapi ada keterkaitan dengan incumbent, family incumbent gitu. Yeah. Dan itu juga bagian dari gugus tugas COVID-19 itu ya Pak ya. Menyikapinya seperti apa Pak? Ya, memang ini sesuatu yang baru karena gugus tugas ini kan muncul di masa pandemik ini. Kemarin sih dalam satu kesempatan sebenarnya Ketua Bawaslu sudah menyampaikan ya di banyak tempat agar gugus tugas yang misalnya itu menjadi calon itu sebaiknya diganti gitu ya, karena nanti supaya tidak menimbulkan konflik kepentingan ya. Memang ini kerangka regulasinya belum ada secara persis gitu, tetapi ketentuan di pasal 71 Undang-Undang Pemilihan itu terkait dengan tidak boleh membuat keputusan tindakan sebenarnya, dan tindakan yang menguntungkan merugikan salah satu Bapaslon. Nah itu ada ancaman sanksi pidananya. Dari pantauan kami kemarin teman-teman di kabupaten di DIY ini sudah menyampaikan himbauan, bahkan ada yang juga langsung tatap muka dengan bupati setempat gitu. Tapi kan ada persoalan Pak, karena proses
atau tahapan pilkada ini kan belum sampai ke pencalonan kan Pak? Itu gimana tuh? Ya ini memang ada celah ataupun problem hukum ya, tetapi dengan adanya PKPU tahapan yang kelanjutan ya, ini sebetulnya tetap bisa dijerat, tetapi memang jeratnya justru nanti di ketika di pencalonan ya. Ini memang ada hal yang unik ya. Tetapi yang jelas terkait hal ini, kalau kita sudah mendeteksi, biasanya kita melakukan upaya pencegahan supaya tidak terjadi ya. Sebetulnya kita istilahnya ini bagian dari upaya untuk memberikan informasi yang cukup memadai kepada seluruh elemen termasuk calon peserta. Distribusi informasi yang cukup itu adalah bagian dari keadilan pemilihan yang coba kita tegakkan. Bahwasanya ketika yang bersangkutan sudah mengerti, sudah mengetahui aturan dan sanksinya, misalnya ternyata masih melanggar, itu soal lain. Dan itu nanti ya penindakan yang akan berjalan. Jadi selama belum ada status menjadi calon, ini masih menjadi catatan ya Pak? Ya, tapi kan gini Mas, itu kan ya rumor politik kan sudah muncul ya. Ya tentu saja para kandidat ini atau paslon ini sudah muncul, sehingga ketika terutama kandidat itu berasal dari petahana, itu sudah menjadi warning tersendiri. Berbeda kalau newcomer ya, dari orang luar mungkin pasal itu nggak terlalu ini ya mengenai dirinya. Tapi kalau yang kepala daerah yang sekarang menjabat dan mau running kembali, itu kan bisa diidentifikasi, orangnya kan sudah jelas. Berarti ada semacam pengawasan khusus terhadap incumbent atau family incumbent gitu? Ya kalau sebetulnya kalau kita sih istilahnya nggak memaknai sebagai pengawasan khusus, seolah-olah yang lain nggak diawasi gitu ya. Tapi seluruh potensi pelanggaran ya, karena kebetulan misalnya incumbent punya pasal-pasal tertentu yang bisa terkena gitu ya, ini termasuk bagian dari kerawanan, itu kita awasi. Jadi konteksnya di sana. Tapi prinsip semua ya yang nama-nama sudah beredar ya sekarang ini, meskipun belum menjadi paslon ya, itu sudah setidaknya kita pantau. Jadi ketika misalnya ada aktivitas-aktivitas sosial atau pengumpulan massa yang itu memungkinkan ada indikasi untuk pengarahan untuk dukungan, itu sudah kita pantau ataupun awasi gitu Mas. Kalau incumbent itu atau family incumbent itu kan dalam lingkaran aparatur sipil negara atau ASN atau PNS gitu ya Pak. Bagaimana ini untuk mengoptimalkan selain tadi untuk bakal calonnya, untuk PNS sendiri itu bagaimana? Ya ini sama, ini termasuk salah satu ikutan dari adanya bakal calon petahana, itu adalah kemungkinan terseretnya gerbong birokrasi di daerah setempat ya untuk ikut mendukung, dan ini tentu saja menjadi perhatian kita ya. Apalagi ini juga ada pasal-pasal yang bisa menjerat dari pejabat ya ASN, yang tadi ya tidak hanya ASN, TNI Polri dan juga kepala desa yang membuat yang ada tindakan ataupun keputusan yang menguntungkan atau merugikan calon ya. Tentu kalau calon ini terminologinya nanti sudah ada DCT ya, daftar calon tetap ditetapkan oleh KPU, maka itu pasal itu akan baru bisa bunyi gitu ya. Soal netralitas ini tentu akan menjadi perhatian. Ini kalau subjeknya calon, tapi kalau subjeknya adalah ASN, ini akan khusus, karena ASN ini prinsipnya itu harus netral. Tidak hanya pada saat pencalonan, tapi sebelum pencalonan atau selama menjadi ASN itu jadi tidak kenal tahapan, itu harus netral ya. Dan ini sudah ada MOU ya dengan Komisi ASN di pusat ya, dan ini kemarin beberapa waktu yang lalu ada pembaruan MOU, dan itu lebih progresif, di mana sekarang Komisi ASN itu bisa memberikan rekomendasi sanksi gitu ya. Kalau dulu kan diserahkan kepada atasannya, pejabat yang berwenang dari pembina kepegawaian atau ASN tersebut. Dalam evaluasi kita bahwasanya ketika rekomendasi agar sanksi itu diberikan oleh atasannya,
ketika atasan itu justru bagian dari yang melanggar ini ataupun juga satu blok ya, itu ibaratnya jeruk minum jeruk lah kira gitu. Jadi tidak tidak memberikan sanksi. Jadi kalau misalnya calon petahana itu saat ini masih menjadi catatan, kemudian ketika menjadi paslon itu nanti bisa didiskualifikasi atau bagaimana, Pak? Jadi kalau misalnya terbukti melakukan mutasi ya 6 bulan mutasi jabatan yang itu tidak atas izin Mendagri ya, dan nanti ternyata kepala daerah atau wakil kepala daerah ini kemudian ditetapkan sebagai calon, artinya menjadi calon petahana, maka ini bisa didiskualifikasi. Atau ketika misalnya dia melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan dirinya 6 bulan sebelum tahapan pencalonan ya, sampai tahapan pencalonan, dan ketika nanti pencalonan dilakukan itu yang bersangkutan bisa didiskualifikasi juga gitu. Pengalaman pemilu saat normal, pemilu 2019 saja kan sering juga ada kasus tanda kutipnya kampanye terselubung. Nah, kemungkinan kan di masa pandemik ini akan lebih mudah untuk dilakukan para calon itu, Pak. Nanti bagaimana mengoptimalkan pengawasan dalam situasi yang begitu? Jadi kita sebenarnya mengoptimalkan seluruh strategi pengawasan kita, Mas, dari pencegahan sudah kita lakukan pencegahan, kemudian dalam hal tadi di lapangan yang punya potensi untuk dalam tadi kampanye terselubung tadi, itu yakinlah bahwasanya pengawasan ada di sana ya. Jadi memang ada, kita akui di dalam kontestasi pilkada ini tidak seluruhnya ini menjadi domain Bawaslu bisa masuk gitu dalam rangka terutama penegakan hukum ya. Misalnya tadi soal ASN yang saat ini misalnya mau nyalon misalnya bupati ya, PNS yang mau nyalon bupati kemudian dia melakukan dukungan ataupun juga kegiatan dengan partai, ini kita dengan komisi ASN. Misalnya kalau dengan kepala daerah ya mungkin bisa dengan ombudsman ya. Memang sebelum masa pencalonan ini banyak hal-hal yang itu masih gelap sebetulnya, tapi kita mencoba berkoordinasi dengan lembaga lain ya yang memungkinkan untuk melakukan penindakan terhadap itu. Dalam Pilkada 2020 kira-kira ada nggak sih upaya semacam meningkatkan performa agar masyarakat itu lebih segan? Kami di saat ini mencoba ya meningkatkan perform itu dengan cara pertama soal dari sisi sosialisasi dan pencegahan, apalagi ini di masa pandemik ini kita akan optimalisasi sosialisasi konten-konten melalui daring. Kita akan mencoba untuk membuat produk-produk yang lebih masif. Ini lagi punya gagasan untuk melibatkan tokoh-tokoh netral, baik itu tokoh formal maupun informal, untuk sama-sama mengajak komponen masyarakat untuk bisa menjalankan pilkada ini tidak melanggar ya, seperti money politik dan lain sebagainya. Nah, di luar itu ya kita mencoba untuk menguatkan dari sisi penegakan hukum, terutama dengan elemen lain yang ini kita akui kan, misalnya ada polisi, ada kejaksaan yang itu punya instansi sendiri yang ini tidak mudah kadang-kadang kita satukan pemahaman itu yang terjadi di lapangan. Tapi kita seperti agenda ke depan kita akan ada koordinasi dengan Gakumdu ya, itu bagian dari upaya kita menyamakan pemahaman, hati juga ya, semangat dan juga persepsi. Nanti harapannya persepsi ketika misalnya terjadi dugaan pelanggaran pidana dan harus ditindaklanjuti, ini kita bisa meminimalisir perbedaan pendapat yang sebetulnya tidak perlu gitu ya. Kalau penegakan hukum itu baik, saya pikir nanti juga ada efek ke masyarakat, ke peserta, itu juga akan lebih menganggap Bawaslu dan juga mungkin penegakan hukum di pemilu atau pemilihan ini lebih diperhatikan. Tadi menarik, Pak, ketika berbicara tentang pemanfaatan media daring secara teknologi, apakah sudah siap
jangan-jangan nanti misalnya kalau pengawasan secara daring itu justru yang lebih canggih itu dari tim-timnya, Pak. Jadi tergantung dunia maya ini digunakan untuk apa ya. Kalau kami kan berkepentingan untuk sosialisasi dan mungkin mempercepat proses pengawasan dan seterusnya ya, termasuk proses penindakan pelanggaran dan sengketa. Tapi yang menjadi pokok persoalan menurut saya, apakah teknologi informasi ini dimanfaatkan menjadi bagian tahapan dari pelaksanaan pilkada. Misal sekarang ini muncul wacana bahwasanya kampanye rapat umum yang sebetulnya memang di pemilihan kepala daerah itu dibolehkan. Ini wacananya dari KPU itu untuk apa tidak dilakukan ya. Nah kalau misalnya ini terjadi ya, kemudian dialihkan melalui kampanye terbuka lewat daring, ya tentu kita harus mengimbangi lah, bisa masuk di sana. Tapi kalau hanya kampanye mungkin nggak terlalu ini ya, dengan saya kita nggak terlalu repot. Yang penting kita punya akses, bisa mengikuti aplikasi, apakah misalnya pakai aplikasi tertentu, kita harus punya akses ke sana. Dan kita tentu harus berpikir bisa merekam dan seterusnya, itu mungkin masih bisa lah ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan nanti itu justru yang agak penting wacananya adalah e-rekap ya. Nah yang misalnya KPU ini kan mewacanakan nanti rekap tidak manual lagi tapi melakukan e-rekap. Nah ini memang ini saya belum bisa berkomentar lebih jauh karena harus melihat sistem apa IT-nya, dan kami juga tidak ahli dalam ini. Tentu saja kita berarti Bawaslu juga melalui pusat ya, lebih ahli. Itu juga ya mendatangkan ahli serupa yang bisa ya mengaudit atau bisa melihat gitu ya. Tadi Bapak menyampaikan strategi dan sebagainya. Seberapa optimis itu nanti akan bisa dilaksanakan, Pak? Pilkada di masa pandemi ini adalah dengan syarat jika dan hanya jika dilakukan dengan protokol COVID, dan itu konsekuensinya di fasilitasi anggaran. Tapi kalau dari sisi bagaimana kita melakukan pengawasan, dan sekarang ini masa pandemi kita sudah mencoba merevolusi diri dan lembaga ini menjadi lembaga yang harus ramah dengan teknologi informasi, dan sejauh ini kita Bawaslu bisalah. Kalau fasilitasi anggaran ini tidak memadai ya kita mungkin menjadi nggak terlalu optimis kira-kira gitu. Tapi kalau memadai kita menjadi optimis itu dari sisi fasilitasi, karena misalnya dengan tidak adanya fasilitasi sehingga kita misalnya menjadi mudah tertular atau rentan, dan ketika kita tertular itu kan harus memenuhi protokol COVID, nggak boleh melakukan pengawasan dan harus diisolasi mandiri dulu di karantina ya. Kita kalau mau mengawasi gitu, kalau itu terjadi 1-2 orang mungkin nggak masalah, tapi kalau cukup banyak itu dan pada saat tahapan-tahapan penting dan itu mungkin sulit diganti, itu bisa mengurangi kualitas pilkada itu sendiri. Pengawas pemilunya juga sedikit ya, Pak ya? Ya, kalau relatif sedikit maksudnya kalau dibandingkan pemilu 2019. Ya. Dan yang memang yang cukup ini kan pilkada ini pilkada etik ya. Jadi kalau berbeda dengan pemilu itu meskipun dari kontestannya banyak tapi waktunya itu lebih longgar di sisi pengawasan pemilu. Kalau ini mungkin kontestannya nggak terlalu banyak, tapi dari sisi penanganannya kita harus cepat karena waktu yang ditetapkan oleh undang-undang ini lebih cepat dan lebih ngeri daripada pemilu. Kalau pemilu kan misalnya kita untuk penanganan pelanggaran ya itu 14 hari kerja. Kalau di pilkada ini hanya 3 + 2 hari kalender, jadi tanggal merah itu tetap dihitung dan harus berjalan gitu kira-kira. Apa harapan kepada masyarakat, terutama untuk masyarakat yang nantinya akan melaksanakan pilkada di 2020? Kita berharap masyarakat ini bisa mengikutinya dengan syarat-syarat tambahan, yaitu protokol COVID ya. Ini yang menjadi poin penting, dan kita berharap dengan adanya pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini tetap menjadi pemilih yang cerdas ya, yang rasional, yang juga berani ya, karena di masa pandemi ini justru potensi misalnya tadi money politik ya, politisasi bantuan itu akan lebih masif ya. Kita berharap lebih baik kalau misalnya ada money politik, ada hal lain yang menyimpang ya, itu bisa mengadukan atau melaporkan ke pengawas
pemilihan terdekat. Terima kasih sekali Pak Bagus atas Ya. waktu dan pengetahuan barunya. Meskipun di masa pandemik tidak menyurutkan Bawaslu atau penyelenggara pemilu untuk mewujudkan Pilkada 2020 yang berintegritas, yang berkualitas. Yogyakarta News mewartakan untuk dunia.